Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan membacakan kepada saudara 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, sebuah kebenaran yang perlu kita dengarkan dan perlu kita mengerti. Sebuah sound doktrin yang perlu kita menjadi jelas di dalam hidup kita. Bahwa kematian Kristus dan pekerjaan salib atau kematian Kristus di kayu salib itu adalah kemenangan Kristus yang sempurna atas musuh-musuhnya. Ketika Yesus mati di kayu salib, maka semua ciptaan sekarang berada di bawah penundukan Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi salib, kematian Yesus di atas kayu salib, mengakhiri semua otoritas setan dan roh-roh jahat di atas kehidupan orang yang percaya kepadanya. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi cara berpikir kita mesti dimulai dari salib dan kematian Yesus. Bukan nanti pada saat Yesus bangkit baru Yesus meraih kemenangan, tidak. Kemenangan atas kuasa setan dan kuasa-kuasa kegelapan terjadi ketika Yesus mati di kayu salib. Jadi salib dan kematian Yesus adalah puncak kemenangan dan kekuasaan Yesus yang menaklukkan semua kekuatan iblis atas hidup orang percaya. Sehingga saudara melalui kematian Yesus, semua ciptaan sekarang berada di bawah kuasa Yesus, di bawah penundukan kuasa Yesus. Karena itu Alkitab katakan di sini, pemberitaan salib itu adalah pemberitaan yang mendatangkan kebenaran dan kekuatan, yang mendatangkan kemenangan bagi mereka yang percaya kepada salib itu. Amin, saudara. Katakan amin. Bahwa salib Tuhan, kematian Yesus di kayu salib adalah starting point-nya. Itulah sebuah alat yang membawa kemenangan dan menaklukkan setiap kekuatan iblis dan roh-roh jahatnya. Efesus 6 ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara melawan pemerintah-pemerintah bukan melawan pemerintah-pemerintah yang sah, bukan. Melawan penguasa-penguasa bukan melawan penguasa-penguasa yang berkuasa di dunia ini. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini dengan jelas dikatakan. Melawan roh-roh jahat di udara. Jadi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa dunia telah dikuasai oleh setan dan roh-roh jahatnya ditaklukkan di dalam kuasa-kuasa kegelapan. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi saudara mau katakan di sini, bila orang masih berada di luar Kristus, maka sebenarnya mereka masih berada di bawah penaklukan dan kekuatan dari kuasa kegelapan serta dominasi
dari setan itu. Mereka hidup dikuasai oleh rasa takut, mereka hidup di dalam tekanan, dan mereka hidup di dalam pengendalian kekuatan gelap. Itu sebabnya pemberitaan tentang salib adalah sebuah pemberitaan yang mendatangkan pengharapan dan pembebasan bagi mereka yang berada di luar Kristus. Amin, saudara. Saya mau katakan, salib Kristus adalah jawaban atas semua pertanyaan dan persoalan yang dihadapi oleh manusia saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, misalnya di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Tuhan katakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, iblis, dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak kejatuhan Adam, sejak kekalahan Adam, sejak Adam memberontak terhadap perintah Allah, Adam manusia yang pertama, maka Adam berada di bawah penundukan kuasa setan dan roh-roh jahatnya. Adam menyerahkan hak yang manusia miliki, kebebasan yang manusia miliki, kepada iblis sebagai penguasa dunia ini. Itu sebabnya manusia tidak berdaya. Itu sebabnya manusia tidak mampu melepaskan diri, tidak mampu menjadi orang yang bebas karena mereka berada di bawah tekanan dan mereka berada di bawah ikatan kuasa setan dan roh-roh jahatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus pernah bernubuat dalam Yohanes 12 ayat yang ke-31. Firman Tuhan katakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, dan sekarang juga penguasa dunia ini akan dilempar keluar. Kepada siapa ayat ini Yesus berbicara? Jelas di sini. Yesus berbicara penguasa dunia ini menunjuk kepada setan dan roh-roh jahatnya. Karena itu dengan jelas kita bisa pahami di dalam kematian Yesus, di dalam pekerjaan salib, maka Yesus telah mencapai kemenangan itu. Yesus telah mengalahkan iblis dan segala kekuatan-kekuatan roh jahatnya, sehingga dominasi iblis dipatahkan oleh Yesus. Jadi salib dan kematian Yesus adalah jawaban dari semua pertanyaan yang ditanyakan oleh manusia di sepanjang dunia ini, saudara. Ayat yang paling jelas menunjukkannya adalah Kolose 2 ayat 15. Firman Tuhan berkata, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan, He had disarmed the ruler and authorities. He made a public display of them, having triumph over them through him. Jadi saudara, kematian Yesus, salib Yesus, itu dikatakan mematahkan, menghentikan dominasi dari kekuatan kuasa kegelapan, mematahkan setiap dominasi iblis dan roh-roh jahatnya di dalam hidup kita. Ini berita yang
membawa pengharapan. Saudara bisa memilih sekarang. Engkau bisa hidup di dalam hidup yang dikuasai dan ditekan oleh segala kekuatan-kekuatan roh jahat. Ditekan oleh segala kekuatan iblis dan penguasa-penguasa di angkasa, atau engkau bisa menyerahkan kehidupanmu kepada Kristus. Jadi tinggal terserah kepada kita. Mana yang akan kita pilih? Engkau bisa memilih salib Kristus, atau engkau bisa terus-menerus bersikuku dalam posisimu saat ini. Tanpa menerima Kristus, maka orang tersebut akan ditundukkan di bawah kuasa setan dan roh-roh jahatnya. Dan orang tersebut tidak akan pernah menemukan jalan kebenarannya di dalam hidupnya. Maka satu-satunya cara adalah salib menyelesaikan semuanya. Saudara tahu kata yang dipakai di situ adalah dipakai dengan tensis auristens. Dalam bahasa Yunani, auristens ini adalah sebuah tindakan yang sudah selesai. Salib Kristus itu adalah pekerjaan yang sudah selesai. Dan pekerjaan yang sudah selesai itu membatalkan semua kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis di dalam hidup orang percaya. Dan Yesus sekarang menjadi penguasa satu-satunya yang menunggu setiap orang untuk datang kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini bahwa kuasa-kuasa tersebut dilucuti. Dilucuti itu sama dengan ditelanjangi. Dilucuti itu sama dengan dilepaskan. Jadi sama dengan sebuah pemisahan. Ketika engkau datang kepada Kristus, maka engkau ditarik ke arah Kristus. Dilepaskan dari semua rantai-rantai yang mengikat hidupmu. Amin, saudara. Puji Tuhan untuk kebenaran ini. Kebenaran salib yang mengubahkan, kebenaran salib yang membawa pengharapan kepada hidup kita. Jadi tindakan salib ini adalah tindakan yang komplit. Pekerjaan Yesus di kayu salib adalah pekerjaan yang sempurna. Istilah yang digunakan oleh Paulus ini adalah sebuah istilah militer, saudara. Bagaimana ketika tentara mereka menundukkan musuh, maka semua musuh itu dilucuti, senjatanya diambil, mereka dilepaskan dari semua kekuatan mereka, dan mereka menjadi tidak berdaya. Jadi saudara, ini adalah sebuah pekerjaan dikatakan oleh Alkitab. Kalau engkau belajar dalam tensis Yunani, ini adalah sebuah aorist tense dengan penggunaan middle voice. Menyatakan bahwa inisiasi atau pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh Yesus sendiri. Tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Yesus. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia melucuti semua kekuatan-kekuatan tersebut. Maka orang yang berada di dalam Yesus adalah orang bebas yang telah mengalami kemenangan di dalam Yesus. Kematian Yesus adalah kemenangan yang sempurna ketika semua kekuatan-kekuatan iblis itu telah dikumpul menjadi satu. Mereka bertindak di bawah kekuasaan setan itu dan dilucuti oleh Yesus sendiri. Saudara tahu kata dilucuti itu sama seperti seorang jenderal yang memenangkan peperangan, lalu dia pulang dari peperangan itu, dia mengarak kereta perangnya ke depan semua rakyatnya, dan semua tawanan-tawanan itu mengikuti dia di belakangnya, sehingga mereka dipermalukan di depan semua orang yang melihat pada waktu itu. Alkitab memang berkata seperti itu kepada kita. Kolose 2 ayat 15 dikatakan, ia telah melucuti, sekarang dikatakan, ya kan? Ia telah membuat kekuasaan mereka tidak berdaya lagi,
Ia telah menghentikan kekuatan mereka, kekuatan dari penguasa-penguasa itu, dan dikatakan sekarang mereka dipermalukan di depan umum, menjadi tontonan setiap orang bahwa kematian Yesus di kayu salib adalah sebuah pertunjukan yang menunjukkan kekalahan dari setan dan semua kekuatan-kekuatannya, sehingga mereka dipermalukan di depan umum dan orang melihat bahwa pemenang satu-satunya, kekuatan yang telah menang adalah Yesus sendiri. Amin, saudara. Di sini menjadi sebuah kekuatan bagi kita, menjadi sebuah pemahaman yang membawa perubahan kepada hidup kita, bahwa Allah melalui Yesus telah menghentikan kekuatan-kekuatan itu. Ingat ayat yang saya bacakan tadi, Kejadian 3 ayat 15 berkata bahwa Tuhan sendiri akan menaruh permusuhan antara iblis dan perempuan itu, antara keturunan iblis dan keturunan perempuan itu, dan dikatakan bahwa dia, yaitu Mesias, akan meremukkan kepala dari iblis. Dan firman Tuhan ini digenapi di salib Yesus, digenapi ketika Yesus mati di kayu salib. Yohanes 12 ayat 31 juga nubuatan Yesus. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Saudara, ini bicara tentang saat Yesus mati di kayu salib. Itu sebabnya Alkitab katakan salib itu adalah pemberitaan yang mendatangkan kekuatan Allah. Bagaimana dengan saudara? Apakah engkau percaya kepada salib itu? Apakah engkau menerima salib itu? Apakah salib itu membawa kehidupan bagimu? Bagi saya percaya apa yang Alkitab katakan. Bagi orang lain, bagi mereka yang akan binasa, memang itu adalah berita yang membawa kebodohan, atau berita yang bodoh bagi mereka. Mereka meremehkan berita itu. Tapi bagi orang-orang yang ingin mengalami kemerdekaan, bagi orang-orang yang ingin mengalami pembebasan, bagi orang-orang yang mengalami atau ingin mengalami kehidupan, salib adalah jalan satu-satunya. Di dalam salib Yesus, di dalam kematian Yesus, tersedia kemenangan, dan Yesus sudah menyelesaikannya bagi kita. Sejak kematian Yesus, sejak salib, semua kekuatan-kekuatan yang menekan manusia, kuasa iblis ditaklukkan di bawah kakinya. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.